warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi jahannami wal ali wa sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Tama-tama yang saya muliakan segenap pengurus daripada Musalla Nur Misbah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, takrim, ta'zim saya kepada antum sekalian. Begitu juga yang saya muliakan para habaib, para asatidzah, para muhibbin yang di malam hari yang penuh berkah ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Insyaallah tempat ini diturunkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu langit dibuka oleh Allah sehingga hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita sudah kosong, kita sudah bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita masih dipilih, kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merayakan, untuk memperingati daripada hari yang sangat penting, hari yang sangat agung, yang sangat mulia, yang mana ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Apa kata Allah? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatkan umatmu wahai Muhammad, perintahkan umatmu wahai Muhammad untuk memperingati hari-hari yang berkaitan dengan Allah, hari-hari yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk memperingati satu hari, itu bukan harinya yang diperingati. Misalkan ya, ada orang yang ulang tahunnya 1 Januari. Di 1 Januari kita kasih dia hadiah. Yang kita peringati di 1 Januari bukan tanggal 1-nya, bukan. Misalkan 1 Januari hari Senin, bukan hari Seninnya. Tapi yang kita peringati, yang mana ini diperintahkan oleh Allah, adalah yang terjadi di hari tersebut. Karena hari adalah waktu, waktu untuk terjadinya sesuatu. Yang diperintahkan bukan memperingati harinya, tapi yang diperintahkan oleh Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ingatkan umatmu. Wahai pewaris Muhammad, ingatkan umat Nabi Muhammad tentang hari-hari yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari tidak ada yang berkaitan dengan Allah, tapi sesuatu yang terjadi di hari tersebut kita diperintahkan oleh Allah untuk memperingatinya. Karena insya Allah dengan kita memperingati hari
atau kejadian di hari tersebut, kita akan ingat kepada Allah, kita akan lebih cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan, apa hari-hari yang berkaitan dengan Allah? Apa hari-hari, istilahnya kalau sekarang ini hari-hari perayaan Islam? 1 Muharram, hari yang mana di situ Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad diutus, itu kita dianjurkan untuk memperingatinya. Ada lagi Isra Mi'raj, karena di situ kejadian Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, diundang ke langit. Bulan Ramadan, nisfu Sya'ban, hari Lebaran, itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memperingatinya, untuk kita menyadarinya. Sadar kita bahwasanya hari ini hari yang agung. Sadar kita bahwasanya hari ini terjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya di umat Islam, umat Yahudi itu ketika memperingati hari diselamatkan Nabi Musa, mereka puasa. Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah, itu mendapati bangsa Yahudi puasa di tanggal 10 Muharram. Ditanya sama Nabi, kenapa kalian puasa di tanggal 10 Muharram? Kami memperingati hari yang mana di hari ini tanggal 10 Muharram Musa diselamatkan dan dimenangkan oleh Allah dari Fir'aun, makanya kami puasa. Jadi memperingati hari yang penting di dalam agama masing-masing itu sudah ada dari sebelum agama Islam. Bukan agama Islam saja yang memperingati hari yang sangat penting. Akhirnya kata Nabi Muhammad, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk memperingati hari keselamatannya Nabi Musa daripada kalian. Karena kalian, ini mafhumnya, karena kalian tidak tulus, tidak utuh mengikuti Nabi Musa. Kalau kalian tulus mengikuti Nabi Musa, kalau kalian 100% umat Nabi Musa, kalian akan mengikuti aku, kata Nabi besar Muhammad. Karena kalian tidak mau mengikuti aku, tidak mau iman kepada aku, berarti kalian tidak mau iman kepada Nabi Musa. Para nabi itu tidak boleh dipisahkan, tidak boleh. Jadi kita iman dengan Nabi Muhammad, tidak boleh kita tidak iman dengan Nabi Isa, keluar dari agama Islam. Iman kepada Nabi Muhammad, tidak iman kepada Nabi Musa, tidak boleh, keluar dari agama Islam. Para nabi satu, abna'u allat, di dalam satu riwayat, para nabi itu abna'u allat, semuanya adalah saudara. Jadi bangsa Yahudi pun merayakan hari yang mana di situ nabi mereka dan nabi kita, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Nah, sekarang ma'asyiral hadirin wal hadirat, hari 1 Muharram, Isra Mi'raj, Ramadan, nisfu Sya'ban, malam Lebaran, apapun hari-hari Islam yang sangat besar, kalau tidak ada Nabi besar Muhammad, apakah hari tersebut ada? Ada tidak? Tidak ada. Kenapa 1 Hijriah ada? Karena ada Nabi Muhammad. Kenapa Isra Mi'raj ada? Karena ada Nabi besar Muhammad. Kenapa nisfu Sya'ban ada? Karena ada Nabi besar Muhammad. Ramadan, Lailatul Qadar, malam Lebaran yang mana semua dosa diampuni di malam Lebaran. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam yang mulia, hari-hari yang mulia. Kenapa mereka semua ada? Karena ada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kita memperingati malam takbiran 1 Muharram, Isra Mi'raj, tapi masuk bulan Maulid yang mana di situ dilahirkan Nabi besar Muhammad. Penyebab dari adanya semua kebaikan, penyebab dari adanya semua fadilah, kita tidak peringati hari kelahiran orang tersebut. Bodoh atau tidak? Bodoh. Bodoh orang yang tidak memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Bodoh orang yang tidak senang dengan masuknya bulan Rabiul Awal. Sebagian habaib, sebagian ulama mengatakan Rabiul Anwar. Bukan Rabiul Awal saja, Rabiul Anwar. Ya, bulan Rabi yang begitu terang, bulan Rabi yang begitu cerah. Kenapa? Karena di situ dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan secara batin, secara zahir saja itu disaksikan oleh bidannya Nabi.
Di beberapa maulid disebutkan bahwasanya salah satu bidannya Nabi yang bernama bisa dipanggil Syafa atau Syifa, beliau mengatakan ketika aku melahirkan Nabi besar Muhammad, aku jadi bidannya, maksudnya itu ruangannya kecil, tidak besar, tapi dari ruangan tersebut aku bisa melihat Qusur Syam, aku bisa melihat istana-istana yang ada di negara Syam. Ruangannya mungkin lebih kecil, jauh lebih kecil dari ini, kecil, ruangan orang dulu itu kecil-kecil, tapi dari ruangan tersebut tembus mata kepalanya bisa melihat istana yang ada di negara Syam. Berkat apa? Berkat cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ala nur, cahaya penuh dengan cahaya. Dari dilahirkannya saja sudah ada cahaya. Ulama mengatakan, kenapa sih kita memperingati hari kelahiran Nabi, bukan hari kematian Nabi, bukan hari wafatnya Nabi? Kalau kiai, kalau ustaz, kalau habib, yang diperingati apanya? Haulnya kan? Haul itu hari meninggalnya, hari meninggal, haul. Meninggalnya tanggal misalkan 1 Rabiul Awal, ya sudah 1 Rabiul Awal setiap tahun diadakan memperingati hari wafatnya. Tapi kenapa Nabi hari kelahirannya, bukan hari wafatnya? Bukan, hari kelahirannya itulah kita memperingatinya. Dijawab sama ulama dengan beberapa jawaban, termasuk salah satu jawabannya karena Nabi dari dilahirkan sudah mulia. Bahkan sebelum dilahirkan Nabi sudah mulia. Sebelum dilahirkan Nabi sudah terkenal, sudah masyhur, terkenal, baik di penghuni langit atau di penghuni bumi ahlul kitab. Mereka sudah tahu jelas sifat-sifat Nabi besar Muhammad. Mereka tahu kalau bintang ini begini berarti hari ini tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Tahu mereka. Dan dijawab lagi sama ulama, jawaban yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggal. Nabi tidak wafat. Betul jasadnya meninggal, betul ruhnya keluar dari badannya, tapi apakah beliau tidak sadar kita berkumpul di malam hari ini? Sadar. Apakah beliau tidak tahu kita menyisihkan waktu kita untuk memperingati hari kelahiran beliau? Tahu. Bahkan diriwayatkan setiap sholawat seorang muslim satu saja itu langsung disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada orang yang mengirim salam kepadaku, kata Nabi, aku menjawabnya. Ini bukan orang yang sudah mati, ini kelakuan orang yang masih hidup, walaupun hidupnya berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Jadi kata ulama, ini alasan kenapa kita memperingati hari kelahiran Nabi, bukan hari wafatnya Nabi, karena Nabi tidak pernah wafat, Nabi tidak pernah meninggal. Apalagi di hati orang-orang yang insya Allah seperti kita, di hati orang-orang yang penuh cinta dengan Nabi besar Muhammad, tidak pernah mati Nabi, tidak pernah wafat. Orang yang menganggap Nabi sudah mati, udah ada yang mengatakan Nabi itu sudah mati, Nabi itu sudah tidak ada, berarti Nabi sudah mati di dalam hatinya, sudah mati hatinya dari cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah penduduk musalla Nurul Misbah, ya, Nur Misbah, Nur itu artinya cahaya, misbah lampu berarti nurun ala nur, insya Allah. Cahayanya double, insya Allah. Cahayanya sangat terang, insya Allah. Cahaya siapa? Bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, tapi cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merayakan hari kelahiran Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi. Kenapa tidak di tanggal 12 Rabiul Awal? Kenapa tidak di tanggal 9 Rabiul Awal? Karena Nabi itu khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, sebagian ulama mengatakan 9 Rabiul Awal. Kata guru kami, mau tanggal 9, mau tanggal 12, mau tanggal 15, mau tanggal 27, tanggal berapapun, bahkan di selain bulan Rabiul Awal, setiap malam kami memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Setiap hari kita senang dengan Nabi besar Muhammad. Kita di Mekah tidak hanya malam Jumat baca maulid, bahkan kadang malam Jumat tidak baca maulid. Misalkan malam Sabtu baca maulid, baca.
besoknya baca lagi, baca siang, baca pagi, baca kapanpun kita membaca maulid memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau orang cuma cinta, cuma senang di bulan Rabiul Awal, apalagi di tanggal 12 Rabiul Awal saja, terus di hari selain tanggal 12 dia tidak ingat sama sekali dengan Nabi, itu bukan yang dimaksud oleh Nabi. Nabi itu tidak senang kalau cuma kita memperingati hari di tanggal 12 saja, atau satu acara saja. Pulang ke rumah kita lupa dengan Nabi, pulang ke rumah kita jauh dari sunnahnya Nabi, pulang ke rumah kita melanggar perintah Nabi. Bukan itu yang disukai oleh Nabi. Kalau kita hanya senang di bulan Rabiul Awal, itu sama saja dengan Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Abu Lahab, paman Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang senangnya cuma di bulan Rabiul Awal, mazhabnya mazhab Al-Lahabiyah. Mazhab Al-Lahabiyah, yaitu mazhab Abu Lahab, yang senangnya cuma di saat Nabi dilahirkan. Abu Lahab kan begitu ya. Ketika Nabi dilahirkan, Abu Lahab diberitahu oleh budaknya yang bernama Thuwaibah al-Islamiyah, wahai Abu Lahab, detik ini kau dapat ponakan baru. Akhirnya karena tabiat, ini juga senangnya bukan karena cinta yang tulus, bukan karena tabiat orang itu senang dengan ponakan laki-laki dan anak laki-laki, apalagi orang Arab dulu. Kan mereka punya adat wadul banat. Mereka punya adat, tidak semuanya, sebagian dari orang jahiliyah Arab dulu itu punya adat, kalau mereka melahirkan seorang perempuan, itu mereka kubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka mendengar mempunyai seorang anak atau ponakan laki-laki, senang mereka. Senang Abu Lahab. Thuwaibah yang membawa kabar tersebut dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kau merdeka karena membuat aku senang detik ini. Sudah, senangnya cuma sesaat, cuma di malam kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Habis itu musuh besarnya Nabi, habis itu benci sama Nabi, habis itu setiap saat mengganggu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau yang senangnya sama Nabi cuma pas di acara di musola, pulang ke rumah tidak ingat lagi sama Nabi, pulang ke rumah melanggar perintah Nabi, pulang ke rumah meremehkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, sama saja dengan Abu Lahab. Mazhabnya Al-Lahabiyah ya, mazhab Abu Lahab. Karena yang kita maksud dengan acara seperti ini, kita maksud dengan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, agar menambah cinta kita kepada Nabi. Ini kayak cuma nyetrum kita disetrum sedikit biar sadar, biar ingat kepada nabimu, biar didengarkan di majlis ini sejarah Nabi besar Muhammad, biar dia ingat lagi siapa itu Nabi besar Muhammad, biar cintanya yang tadi tidak terlalu cinta jadi cinta luar biasa kepada Nabi besar Muhammad. Yang tadinya suka meremehkan sunnah Nabi besar Muhammad, pulang dari acara ini getol melakukan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang kita mau. Itu yang kita maksudkan dengan acara-acara seperti ini. Walaupun ini saking luar biasanya Nabi besar Muhammad, Abu Lahab yang cintanya cuma sesaat tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hal yang berkaitan dengan Nabi itu tidak ada yang gratis. Jangan takut. Kita melakukan satu hal yang mana hal ini disenangi oleh Nabi. Misalkan menghidupkan sunnah Nabi. Biasanya pakai siwak. Ini sekarang balik dari acara ini pakai siwak terus. Kenapa? Ini sunnah Nabi. Misalkan itu jangan dikira gratis, tidak ada balasannya. Mustahil. Pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, biasanya masih buka aurat ibu-ibu misalkan atau putrinya, pulang dari perayaan ini menutup aurat. Biasanya pakai minyak wanginya 1 kilo, laki-laki kecium tuh baunya. Pulang dari ini tidak dipakai, buat laki di rumah dipakai minyak wanginya. Nah, itu kalau kita lakukan dan diniati untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad, insya Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang namanya balas. Balas itu gratis kalau berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Abu Lahab
Abu Lahab itu paling jahatnya orang sama Nabi. Abu Lahab paman Nabi. Selain paman Nabi, besan Nabi. Abu Lahab punya 2 putra menikah dengan 2 putri Nabi. Walaupun baru akad ijab qabul, belum sampai kumpul. Karena Allah tahu ini 2 orang bakal jadi orang kafir. Akhirnya Allah tidak nodai putri Nabi dengan orang-orang kafir. Mustahil, dijaga sama Allah. Besan Nabi, paman Nabi, tetangga Nabi besar Muhammad. Rumahnya itu samping rumah Nabi, tapi orang paling jahat dengan Nabi. Kita kalau ada orang yang jahat, kalau ada musuh dari jauh, itu tidak perlu sakit hati kita, ya kan? Tidak perlu sakit, kenapa? Jauh. Tapi kalau misalkan beradean dewek, oh ini musuh dari belakang. Misalkan teman biasanya ngobrol, kelakar sama kita, tak tahunya di belakang jahat sama kita, sakit hati kita. Kalau yang jahat sama kita, yang musuhi kita, keluarga kita, itu double sakitnya. Jadi bayangkan yang dirasakan oleh Nabi besar Muhammad, pamannya, besannya, tetangganya jahat luar biasa kepada Nabi. Setiap hari di depan rumah Nabi ditaruh kotoran ontak, kotoran kambing, setiap hari, tidak bosan-bosan. Istrinya setiap hari menaruh di depan rumah Nabi dedurian, duri-duri itu, biar diinjak sama Nabi. Nabi jalan tidak merasakan sakit apapun, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya, istrinya, anak-anaknya semua mengganggu Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan saking jahatnya Allah turunkan satu surat yang tabbat yada Abi Lahabin, nama suratnya Al-Masad. Dari awal surat sampai akhir semua ayat itu mengancam dan mengklaim Abu Lahab adalah penghuni neraka beserta istrinya. Saking jahatnya, luar biasa jahatnya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tapi apa balasan yang dia terima karena senang dengan kelahiran Nabi? Paman Nabi satunya Abbas bin Abdul Muttalib, beliau suatu hari bermimpi ketemu Abu Lahab. Tanya dia kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang di sana, di kehidupan yang kedua? Kata Abu Lahab, aku wahai Abbas setiap hari disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena tidak iman kepada Nabi besar Muhammad. Karena aku memusuhi ponakan itu sendiri, yaitu Muhammad. Tapi wahai Abbas, setiap hari Senin aku diliburkan oleh Allah untuk disiksa. Setiap hari Senin. Ya, kenapa? Karena hari Senin adalah hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Diliburkan sama Allah. Tidak hanya di situ. Di jari-jariku ini wahai Abbas dikeluarkan air susu. Aku kecup seharian istirahat dari azab di api neraka. Di api neraka itu tak kasih istirahat kalau sudah diazab. Tidak ada air minum. Tapi yang memberi dia minum, yang memberi dia diistirahatkan oleh Allah adalah karena senang sesaatnya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang seumur hidupnya senang dengan Nabi, coba apa ganjaran yang akan dia terima? Kalau ada orang yang setiap waktunya selalu memikirkan Nabi besar Muhammad, kalau ada orang yang selalu memperhatikan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, kalau dia meninggalkan sunnah Nabi sedih hatinya, kalau dia tidak menggunakan siwak misalkan, atau kalau dia melanggar perintah Nabi sedih hatinya, bayangkan apa ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, jadi tidak ada yang gratis kalau berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya pasti dibalas oleh Nabi besar Muhammad. Nabi itu tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan, itu tidak ada. Kalau kita sama manusia banyak, bapak-bapak mungkin pernah mengalami, atau anak muda cinta bertepuk sebelah tangan. Yang lanangnya demen, betinnya tidak demen, jijik yang bisa kan? Ada, tapi kalau dengan Nabi tidak ada. Apapun amal kita, seburuk apapun ibadah kita, kalau hati kita penuh cinta kepada Nabi, pasti dibalas oleh Nabi besar Muhammad. Tidak ada namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jangankan kita, gunung saja itu dibalas sama Nabi. Suatu hari Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman naik ke gunung Uhud. Ketika Nabi naik ke gunung Uhud, itu gunung Uhud itu nama gunung yang ada di kota Madinah. Gunung Uhud itu goyang, bukan gempa, ini goyang.
gunung goyang. Kenapa? Karena farahan, senang di atasnya ada Nabi besar Muhammad. Gunung tahu siapa Nabi besar Muhammad, senang gunung goyang menyambut gembira dengan kedatangan Nabi besar Muhammad. Akhirnya kata Nabi, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud ini kata Nabi gunung yang cinta sama kami. Karena dia cinta sama kami, kami pun cinta kepadanya. Gunung dibalas cintanya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Di riwayat lain Nabi mengatakan Uhud jabalun fil jannah. Uhud ini kata Nabi besar Muhammad gunung yang ada di surga. Gunung Uhud di kota Madinah, di dunia sampai sekarang masih ada. Cuman itu gunung nanti di surga kita pun melihat gunung Uhud bersama Nabi besar Muhammad di surga. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti dibalas sama Nabi cinta kita, dan akan bersama Nabi kalau kita di surga sana kalau kita cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dulu awal-awal beliau hijrah ke kota Madinah, kalau ceramah bersandar di pohon korma. Pohon korma. Setahun, 2 tahun, akhirnya ada beberapa sahabat yang mempunyai inisiatif. Ya Rasulullah, kami ingin membikinkan kamu mimbar. Kata Nabi, silahkan bikinkan. Dibikin, dipahat mimbar rapi. Ditaruh mimbar tersebut di masjid. Akhirnya pohon korma tadi disingkirkan ke ujung masjid. Itu pohon korma menangis, merintih. Kenapa merintih? Karena tidak lagi bersentuhan dengan kulit Nabi besar Muhammad. Karena dijauhi dari Nabi. Ini hadisnya mutawatir. Kalau di ilmu hadis ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu kayak Al-Quran. Maksudnya pasti sampainya ke Nabi, tidak ada keraguan lagi. Yang mengingkarinya kalau dia tahu itu hadis mutawatir bisa-bisa kafir. Kenapa? Karena sudah 100% ini hadis sampai kepada Nabi besar Muhammad. Itu namanya hadis mutawatir. Cerita ini mutawatir. Kenapa mutawatir? Karena rintihan pohon korma yang disingkirkan di ujung masjid tidak disentuh lagi oleh Nabi, itu didengar oleh semua sahabat yang ada di masjid. Bukan hanya Nabi yang mendengar, sahabat yang di masjid sebanyak itu mendengar rintihan, rengean. Itu kata sebagian ulama seperti nangisnya anak kecil, menangis. Kenapa? Sedih dijauhkan dari Nabi besar Muhammad. Nabi diam? Tidak. Ketika Nabi mendengar rintihan daripada pohon tadi, didekati sama Nabi pohon tadi, didatangi, dibisik-bisik sama Nabi. Apa bisikannya? Kata Nabi, mau tidak? Atau Nabi kasih tawaran, aku kasih pilihan, kata Nabi. Kalau kau mau, aku tanam di luar, nanti kau tumbuh dan kau akan dimakan sama penghuni dunia. Tapi kalau kau mau, aku tanam dan kau tidak tumbuh di dunia, kau akan tumbuh di surga bersamaku, kata Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena dia cinta sama Nabi besar Muhammad SAW. Ini pohon kadang lebih berakal dari manusia. Kenapa lebih berakal dari manusia? Dia lebih memilih hidup kekal abadi daripada memilih hidup yang fana ini. Apa jawab dia? Ya Rasulullah, aku tak kalah hidup di dunia ini. Berapa tahun paling di dunia? 100, 200, 300, 1000, tetap ada akhirnya. Aku lebih memilih ya Rasulullah hidup kekal abadi di surga bersamamu. Akhirnya ditanam sama Nabi, tidak tumbuh di dunia, tapi nanti tumbuhnya di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan cinta dari Nabi. Gunung dibalas sama Nabi, bersamaku nanti di akhirat di surga. Pohon korma, pohon ini dibalas sama Nabi, bersamaku kelak di akhirat, karena dia cinta kepadaku. Apalagi kita manusia, umat Nabi besar Muhammad, umat yang dicintai luar biasa oleh Nabi, yang tidak pernah lepas dari lidah Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu menyebutkan ummati. Jadi kita ini kurang ajarnya, tidak tahu malunya, tidak tahu balas jasa budinya. Kalau di akhir zaman ini kita mempermalukan dan menyakiti hati Nabi besar Muhammad. Setiap saat disebut ummati. Bahkan ketika beliau mau meninggal, bukan Fatimah yang disebutkan, bukan Aisyah yang beliau sebutkan, bukan Hasan, Husain, Ali, bukan. Yang beliau sebutkan ketika mau meninggal, yang keluar dari lidahnya ummati.
Umatku, umatku, kata Nabi besar Muhammad. Ya Allah, selamatkan umatku. Bingung Nabi, bagaimana nanti umatku di akhir zaman, bagaimana nanti umatku menghadapi fitnah-fitnah yang luar biasa di akhir zaman. Dikhawatirkan sama Nabi kita dari 1400 lebih tahun yang lalu. Di dunia saja tidak, bahkan di akhirat pun Nabi sibuk dengan kita. Di akhirat, di dalam satu riwayat disebutkan nanti di akhirat itu semua Nabi disiapkan kursi, duduk di atas kursi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu kursi, kursi ini kursi paling bagus, paling megah, paling mewah, luar biasa. Tapi yang duduk tidak ada, kosong kursinya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Ibrahim, semuanya duduk di kursi mereka masing-masing. Di tengah ada satu kursi, kursi yang paling bagus, tapi tidak ada yang duduk di atas kursi tersebut. Kursi siapa itu? Kursi Nabi besar Muhammad. Tidak duduk Nabi, tidak nonton bayi Nabi dah. Tapi Nabi keliling. Keliling mana? Menyelamatkan kita umatnya. Keliling Nabi di mizan, di timbangan amal. Ketika ada satu orang yang amalnya harus memasukkan dia ke neraka, diberi syafaat oleh Nabi besar Muhammad. Di hisab Nabi juga ada. Fisirat, jembatan, yang mana jembatan ini lebih tajam dari pedang, lebih tipis daripada rambut kita. Jadi kalau masuk ke akal, tidak masuk-masuk itu. Jangan diukur sama akal. Ada jembatan yang lebih tajam dari pedang, lebih tipis daripada rambut kita. Jadi memang yang selamat bukan lihai-lihayan, bukan. Yang selamat dengan amal ibadahnya. Kalau amal ibadahnya banyak, selamat. Di situ Nabi berdiri, karena jembatan ini di ujungnya adalah pintu surga. Yang selamat sudah, yang di bawahnya jahanam, api neraka jahanam. Di bawahnya sudah siap kalajengking, ular, anjing, binatang-binatang buas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penghuni neraka tersebut. Yang jatuh, naudzubillah min dzalik. Yang selamat, alhamdulillah, di depannya ada pintu surga. Nah, di situ Nabi besar Muhammad, setiap orang lewat satu-satu Nabi doakan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya. Nabi duduk, Nabi berdiri di samping sirat tadi, jembatan tadi, mendoakan kita umatnya yang banyak dosa. Padahal kalau beliau mau duduk santai, disiapkan oleh Allah. Kalau beliau mau masuk surga, surga belum dibuka kecuali Nabi yang membukanya. Jadi semua nunggu Nabi. Nabi yang membuka, baru nabi-nabi yang lain masuk surga. Setelah nabi-nabi yang lain masuk surga, baru umat Nabi besar Muhammad pertama kali yang masuk surga. Bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Lut, bukan umat Nabi akhir zaman yang hidupnya di akhir dunia, tapi pertama kali yang masuk surga berkat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita nyakiti hati Nabi besar Muhammad. Jangan sampai kita cuma menyenangkan Nabi di hari Maulid ini, jangan. Karena itu bukan yang menyenangkan Nabi. Senang Nabi, betul. Senang ketika kita merayakan hari ini, tapi Nabi lebih senang ketika kita dari perayaan ini amal ibadah kita nambah. Dari perayaan ini, pulang dari musalla ini, kita giat untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hari akhir itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat ketika mau memasukkan salah satu dari umat Nabi ke api neraka, jangan sampai dilihat Muhammad, wahai malaikat. Jangan sampai dilihat Muhammad. Ada misalkan banyaknya maksiat, tidak pernah melakukan taat sama sekali. Ini kata Allah masuk neraka. Tapi wahai malaikat, jangan sampai kelihatan Muhammad. Kenapa? Karena kalau sudah kelihatan Nabi Muhammad, ini orang tidak akan masuk neraka. Diselamatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sujud di depan Allah beliau, tidak mau mengangkat kepalanya sampai Allah memberikan izin untuk dia menyelamatkan semua umatnya. Akhirnya kata Nabi, aku keluarkan dari api neraka setiap orang yang ada di hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikeluarkan oleh Nabi satu-satu, dikeluarkan. Sudah selamat semua, baru mau masuk surga. Ini cintanya ma'asyarul hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Cinta yang begitu luar biasa dari Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan sebelum kita dilahirkan jauh, Nabi sudah cinta dengan kita. Bahkan nanti di hari akhir, Nabi masih tetap cinta kepada kita. Jadi malu
Malu sekali lagi kalau kita menyakiti hati Nabi besar Muhammad SAW. Malu kalau kita sampai meremehkan agama Nabi besar Muhammad. Malu kalau kita teledor dengan perintah dan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Karena semua yang kita lakukan sampai kepada Nabi. Kita ada memulai ini sampai ke Nabi. Alhamdulillah, kata Nabi, setiap aku melihat amal ibadah umatku, kalau aku mendapati amal baik, hamidullah, aku memuji Allah. Alhamdulillah, kata Nabi. Terima kasih ya Allah, Kau sudah beri taufik umatku untuk memperingati hari kelahiranku. Wa in wajadtu ghayra dzalik, kata Nabi, kalau aku dapatkan amal ibadahnya bukan yang baik, istaghfartu lakum. Masih Nabi baik sama kita. Kalau orang yang biasa atau orang yang melihat ada orang yang jahat sama dia, balas jahat. Nabi kata Nabi, kalau aku dapati dari umatku meninggalkan sunnahku, tidak melakukan hal-hal yang wajib, melakukan perbuatan maksiat, istaghfartu lakum, kata Nabi, aku yang akan minta ampun kepada Allah untuk kalian. Luar biasa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah dengan kita hadir ke hari seperti ini, perayaan seperti ini, cinta kita bertambah kepada Nabi besar Muhammad. Kita lebih tahu diri, kita lebih punya malu yang sangat besar kalau ingin melanggar perintah-perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah ketika nanti di akhirat kita ketemu dengan Nabi, kita berani menatap wajah Nabi besar Muhammad, berani kita mengambil tangan Nabi besar Muhammad, berani kita tidak malu untuk mencium tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi senang dengan kita, Allah pun insyaallah akan senang dengan kita. Kalau Allah Nabi sudah senang, insyaallah hidup kita akan nikmat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.